Museum Bilbao adalah salah satu bagian dari Guggenheim Network. Guggenheim berada di 4 tempat, yaitu New York, Venesia, Abu Dhabi, dan Bilbao. Dibuka pada 18 Oktober 1997, Guggenheim Museum Bilbao dirancang oleh arsitek ternama Frank Gehry. Gedung ini dikenal karena bentuknya organik dan menjadi salah satu faktor terjadinya transformasi di kota Bilbao, yang semula merupakan kota industri dan pelabuhan yang miskin, kini menjadi salah satu tempat tujuan rekreasi dan kebudayaan yang populer di Spanyol. Penasaran kan dengan Museum Bilbao ini? Yuk kita bahas. Ide awal dari Guggenheim Bilbao ini adalah untuk melakukan peremajaan kota. Pada tahun 1990-an, kota Bilbao memiliki citra sebagai kota industri dan pelabuhan. Lalu pemerintah Bilbao membuat blueprint yang bertujuan untuk mengembangkan kota Bilbao menjadi kota rekreasi dan budaya. Caranya dengan membangun beberapa bangunan ikonik, salah satunya dengan membuat Museum Guggenheim Bilbao. Setelah blueprint ini tercapai, ternyata hasilnya sangat positif. Guggenheim Bilbao menjadi bangunan ikonik dari kota Bilbao yang mampu meningkatkan kemampuan ekonomi kota. Karena orang jadi berdatangan dan menjadikan Guggenheim Bilbao sebagai destinasi wisata populer di Spanyol. Inilah yang membuat adanya Bilbao Effect. Mungkin kalian sudah pernah dengar di artikel tata kota atau artikel tentang perekonomian kota. Cuma jika kalian belum, kalian bisa coba cek di internet apa itu Bilbao Effect. Oke, sekarang kita masuk mengenai info bangunannya. Guggenheim Museum Bilbao berada di kota Bilbao, Spanyol. Didesain oleh Frank Gehry. Dibangun pada tahun 1991 dan dibuka pada Oktober 1997. Dibangun di lahan seluas 32.000 meter persegi di kawasan pelabuhan Bilbao. Saat ini lokasinya berada di sepanjang sungai Nervión. Ide yang menarik pada desain bangunan ini adalah Frank Gehry membuat ketinggian bangunan di mana di salah satu sisinya memiliki ketinggian yang sama dengan sungai Nervión, yaitu 16 meter di bawah permukaan tanah, dan di satu sisinya berada di sisi yang tinggi di bagian jalan yang membuatnya dapat menghubungkan langsung bangunannya itu ke kota Puente de la Salve, di mana terdapat jembatan yang menjadi salah satu akses utama menuju kota. Sehingga bangunan ini strategis dilihat dari arah jalan maupun dari arah sungai. Jadi konsepnya Frank Gehry ingin museum ini tuh memiliki akses yang mudah dijangkau. Bisa dijangkau dari jalan yang utama, tetapi tetap melestarikan sungai yang ada dengan memanfaatkan sungai tersebut. Sungai ini dimanfaatkan sebagai salah satu daya tarik. Secara bentuk, Guggenheim Bilbao masukkan elemen dekonstruktif sebagai elemen arsitektur utama. Dekonstruktif menggambarkan ketidakteraturan, bentuk yang sulit dideskripsikan, dan bersifat organik maupun geometris yang tidak beraturan. Desain bangunan ini terinspirasi dari bentuk dan tekstur ikan yang berenang-renang di perairan. Bentuk dan tekstur ikan yang berenang-renang itu diartikan menjadi sebuah gubahan bentuk bangunan, seperti kita lihat pada gambar ini. Inilah yang membuat kenapa bentuknya itu abstrak dan dekonstruktif. Lalu kita masuk ke material. Eksterior bangunan didominasi dengan lapisan titanium setebal 3 mili. Kemudian ada kaca yang berfungsi untuk memasukkan cahaya ke dalam museum. Lalu juga ada limestone atau batu kapur. Nah, fungsi kaca ini bisa dibilang selain untuk memasukkan pencahayaan alami, tetapi menjadi penghubung antara material titanium dengan limestone yang ada di bagian bawah. Kenapa sih menggunakan titanium dan limestone? Titanium ini sebagai penggambaran untuk mencerminkan kota modern yang futuristik, dalam arti mencerminkan kota Bilbao ke depannya. Dan batu kapur menjadi penggambaran akan masa lalu dari kota Bilbao. Selanjutnya di interiornya, bangunan ini itu punya poros tengah yang berada di atrium setinggi 50 meter. Jadi atrium ini menjadi jantung dari bangunan ini, di mana atrium ini menjadi penghubung antar galeri yang berada di setiap lantai, namun juga menghubungkan bangunan dengan sungai Nervión dan dengan kota Puente de la Salve yang berada di bagian atas. Jadi segala kegiatan, sirkulasi, titik kumpul, semua berada di bagian atrium ini. Lalu galeri pameran didesain menjadi 3 lantai yang mengelilingi atrium utama. Ruang pameran terdiri dari 19 galeri, ada galeri yang bersifat permanen, namun ada yang bersifat temporer. Jadi jika ada event tertentu, maka instalasi interior dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pameran.
Sedangkan untuk yang galeri utama atau galeri yang permanen didesain mengikuti bentuk dekonstruktif dari eksterior bangunannya. Kemudian kita bahas mengenai struktur. Dikarenakan bentuknya yang kompleks pada zaman itu, maka desain harus dilakukan menggunakan program CATIA, di mana program ini memungkinkan membuat bentuk dan perhitungan struktur bangunan Guggenheim Bilbao. Secara struktur, bangunan dibuat dengan struktur yang sulit dibuat pada saat itu, sehingga membutuhkan komputer untuk membuat dan memperhitungkan struktur dari bangunan itu. Nah, sebenarnya bagaimana sih bangunan ini bisa terbangun? Nah, secara struktur, dinding dan plafon menjadi elemen struktural yang menopang beban. Biasanya kalau pada bangunan umum, yang berfungsi untuk menopang beban adalah kolom dan balok. Sedangkan pada bangunan ini, dinding dan siling berfungsi sebagai pengganti kolom dan balok. Jadi di dalam dinding akan ada batangan logam yang menjadi perkuatan sehingga dinding itu mampu menopang beban. Oke, sampai di sini pembahasan singkat mengenai Guggenheim Bilbao. Jika ingin belajar lebih banyak, kalian bisa mempelajarinya di internet. Sebagai tambahan, saya akan tampilkan beberapa gambar yang mungkin kalian belum lihat saat video tadi berlangsung. Semoga pembahasan saya ini bermanfaat dan meningkatkan minat teman-teman terhadap dunia arsitektur. Oh iya, buat teman-teman yang pengen punya penjelasan file dan presentasi dari saya menyediakan versi PDF-nya. Kalian bisa langsung download, klik link yang ada di bawah. Kalian bisa download secara gratis.